Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusfira Haningrum Nanti. Hari ini saya akan menjelaskan fenomena atau kasus tentang penolakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dalam beberapa berita ini disebutkan bahwa masyarakat masih banyak yang menolak untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Dalam sebuah penelitian didapatkan hasil bahwa salah satu faktor penolakan vaksinasi COVID-19 ini adalah karena adanya berita hoaks yang beredar di masyarakat. Di antara teori dan konspirasi tersebut, yaitu COVID-19 adalah penyakit yang dibuat manusia untuk memaksa masyarakat melakukan vaksinasi demi kepentingan tertentu. Media juga melebih-lebihkan bahaya COVID-19 hingga pemerintah dianggap mengambil keuntungan atau kesempatan untuk kekuasaan dan lainnya. Berita hoaks tersebut lebih berbahaya dibandingkan dengan virus itu sendiri karena ini mengakibatkan masyarakat menjadi cemas dan enggan untuk melakukan vaksinasi. Padahal vaksinasi merupakan solusi dari permasalahan pandemi yang pada akhirnya karena adanya hoaks tersebut malah menjadi penghambat kelancaran vaksinasi. Penolakan vaksin COVID-19 di Indonesia juga merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Maka dari itu kita memerlukan teori sosioantropologi kesehatan agar kita dapat melihat dengan kacamata yang lebih luas untuk memahami masalah ini. Teori ini menekankan bahwa faktor kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tapi juga dengan faktor sosial, faktor budaya, faktor ekonomi, dan faktor politik. Dalam konteks penolakan vaksin, teori sosioantropologi kesehatan membantu kita melihat bagaimana kepercayaan individu, informasi yang mereka dapatkan, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, serta tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Semuanya berperan dalam membentuk keputusan untuk divaksin atau tidak. Misalnya, seseorang menolak untuk melakukan vaksin karena sudah dipengaruhi oleh berita-berita hoaks yang menyebar di masyarakat. Atau ada juga yang mungkin menolak untuk divaksin karena takut atau cemas dengan efek samping yang tidak jelas. Jika dikaitkan dengan beberapa teori sosioantropologi kesehatan, ada beberapa teori yang membantu kita untuk memahami fenomena ini. Di antaranya adalah teori model keyakinan kesehatan, yaitu teori ini membantu kita untuk memahami bagaimana persepsi individu tentang resiko dan manfaat vaksin dapat mengaruhi keputusan untuk divaksin atau tidak. Lalu ada model agensi, yaitu teori yang menekankan bahwa peran individu dalam mengambil keputusan atau tindakan sementara. Lalu ada teori konstruksi sosial, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana makna yang diberikan pada vaksin dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Faktor-faktor seperti ketidakpercayaan terhadap pemerintah, pengaruh media sosial dan hoaks, norma sosial, dan identitas budaya turut berperan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19. Dengan memahami hubungan antara penolakan vaksin dan teori sosioantropologi kesehatan, sangat penting untuk merancang strategi komunikasi yang efektif. Dengan memahami faktor-faktor sosial dan budaya yang mendasari penolakan vaksin, kita dapat mengembangkan kampanye informasi yang lebih relevan dan persuasif. Selain itu juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem kesehatan juga menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Dengan adanya fenomena ini dapat kita simpulkan bahwa teori-teori sosioantropologi kesehatan berperan penting dalam membantu atau membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan juga membantu terjadinya komunikasi yang efektif, sehingga diharapkan tidak ada lagi kejadian yang seperti ini, yaitu kesalahpahaman karena banyaknya berita hoaks yang beredar di masyarakat. Dan
agar fenomena ini tidak berkelanjutan dan masyarakat menjadi lebih teredukasi tentang pentingnya vaksin untuk mencegah pandemi menjadi lebih buruk. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.